Salat qobliyah boleh diqadha secara umum. Qobliyah apapun boleh diqadha, termasuk qobliyah zuhur boleh diqadha. Di antaranya qobliyah apa? Subuh. Adapun mengqadha qobliyah subuh, maka dalam hadis dianjurkan setelah matahari terbit. Tetapi ada seorang sahabat yang pernah mengqadha qobliyah subuh langsung setelah salat subuh. Oleh karena kata para ulama, kalau seorang tidak sempat salat qobliyah subuh karena ada halangan, hendaknya dia mengqadhanya di waktu duha. Tetapi kalau dia khawatir di waktu duha dia bakalan lupa karena banyak kegiatan, maka dia boleh mengqadha selesai salat subuh langsung. Dia boleh mengqadha, enggak ada masalah. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Klaim orang Wahabi bahwa sholat qabliyah subuh apabila dikerjakan setelah sholat subuh jadinya qadhaan, bukan adaan. Apa betul? Jawabannya salah. Paham tidak? Penetapan satu sholat itu qadhaan atau adaan dilihat sholat itu dikerjakan di dalam waktu sholat tersebut atau di luar waktu sholat tersebut. Yang sunnah, ya dia ikut fardunya itu. Contoh, sholat zuhur masuk waktunya jam 12, keluar waktunya jam 3 sore. Maka kapan saja siapa melakukan atau siapa saja kapan dia melakukan sholat zuhur itu di dalam waktu jam 12 sampai sebelum jam 3, maka adaan. Sholat zuhur punya qabliyah, punya ba'diyah. Punya qabliyah, punya ba'diyah. Qabliyah dikerjakan sebelumnya, ba'diyah dikerjakan sesudahnya. Paham tidak? Tetapi qabliyah ba'diyah, penetapan bagi qabliyah ba'diyah apakah dia qadhaan atau adaan, jadi dia ikut sholat fardu zuhur tersebut. Sebaiknya qabliyah dikerjakan sebelum zuhur. Tetapi kalau terlambat bangun atau datang ke masjid, sudah tidak bisa mengerjakan sholat qabliyah, atau sudah saatnya qomat, saat itu makruh mengerjakan sholat qabliyah. Disunahkan masuk bersama jamaah. Di saat seperti itu berarti ini orang sebelum zuhur belum melaksanakan qabliyah zuhur. Maka dikerjakan kapan? Setelah selesai sholat zuhur. Maka walaupun dia kerjakan qabliyah setelah selesai sholat zuhur, maka qabliyahnya tidak dia niatkan qadhaan, tapi adaan. Niat qabliyah tetap, tetapi bersama dengan qabliyah tadi tidak dia niat qadhaan, tetapi dia niat adaan. Kenapa? Karena qabliyah zuhur walaupun dikerjakan setelah selesai sholat zuhur, tetapi masih di dalam waktu sholat zuhur. Sama seperti itu qabliyah subuh. Sebelum subuh dianjurkan, disunahkan, bahkan ditekankan, sangat ditekankan. Dalam Kitabul Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi berkata bahwa siapa yang di malam itu, di hari itu tidak mengerjakan sholat witir dan tidak mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, maka orang tersebut adalah orang yang keadaannya paling buruk. Padahal menurut Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, sholat witir dan qabliyah subuh tidak diwajibkan. Tetapi dua sholat sunnah ini, karena Nabi sendiri SAW mau disafarkah, dihadarkah, yang posisi di rumahkah, di saat keluar rumah, sedang keluar berjuang di jalan Allah, berjihad atau berdakwat, maka beliau tidak pernah tinggalkan ini. Paham tidak? Sholat witir dan sholat qabliyah subuh atau yang disebut dengan qabliyah fajar.
Si Hafiz datang sudah qomat, mungkin selesai tahajud perut sakit, ke WC lambat, artinya di dalam masjid kelamaan, selesai itu berwudu, datang ke masjid sudah qomat, maka dimakruhkan bagi si Hafiz untuk mengerjakan sholat qabliyah subuh. Dia masuk bersama jamaah subuh, selesai sholat subuh baru dia kerjakan qabliyah subuh. Niatnya adaan atau qadhaan? Ya adaan sama dengan qabliyah zuhur yang dikerjakan selesai sholat zuhur. Kenapa? Selesai sholat subuh itu masih disebut waktu subuh. Walaupun untuk sholat sunnah yang tidak ada sebabnya itu dalam mazhab Syafi'i makruh tahrimi untuk dikerjakan. Kalau sholat yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, walaupun ada sebagian ulama mengatakan tahiyatul wudu tidak masuk kategori dzawil asbab itu. Paham tidak? Jadi harus ditahu sebab apa sholat itu menjadi qadhaan, sebab apa sholat itu saat dikerjakan niatnya adaan. Jadi bukan masalah setelah dan sesudahnya, tetapi dilihat waktunya. Nah, kalau waktu qabliyah subuh tadi dikerjakan setelah waktu subuh berakhir, sama juga zuhur atau dua itu sajalah yang punya qabliyah yang muakkad. Maghrib tidak punya muakkad qabliyah, hanya ghairu muakkad, sama juga isya. Kalau dikerjakan setelah selesai waktu sholat subuh, contoh, Hafiz sholat subuh 5 menit sebelum waktu berakhir. Jadi 2 rakaat diselesaikan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat waktu bersamaan dengan dia salam tadi, waktu sholat subuh berakhir. Kenapa saya bilang harus tepat waktu? Karena kalau masih ada 1 menit kurang, dia berdiri untuk mengerjakan qabliyah subuh tadi di dalam 1 menit sebelum berakhirnya sholat subuh, maka masih disebut adaan juga. Karena 1 menit itu bagian dari waktu subuh juga. Dari pas salam, waktu subuh berakhir. Terus dia berdiri untuk mengerjakan qabliyah subuh, maka di sana qasdan, dengan sengaja, tidak boleh dia niat qadhaan, tapi dia niat tidak boleh dia niat adaan, tetapi dia niat qadhaan. Jadi qasdan situ apa sengaja? Dari sengaja tidak boleh. Kenapa? Karena walaupun qadhaan dan adaan dari segi bahasa itu bermakna sama, tetapi dari istilah syar'i berbeda. Adaan dikerjakan di dalam waktu, sedangkan qadhaan adalah sholat atau amalan yang dikerjakan di luar waktu. Semoga bermanfaat. Subhanallah.